Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan Inyong Wong Purwokerto. Pagi ini saya ingin berbagi tip atau sharing bagaimana atau tip itu agar toko sembako itu bisa laris dan bisa bertahan dengan saingan-saingan toko-toko baru yang bermunculan. Tipnya seperti ini, sahabatku. Kita itu sebagai seorang muslim, apabila sebelum membuka toko itu usahakan itu berdoa dulu. Kalau orang Jawa itu seperti ini biasanya. Itu kalau pribadi saya, niat ingsun saya mau buka warung ya Rob, mudah-mudahan diparingi lancar lan berkah gitu. Yang artinya, ya Allah, saya niat mau buka warung pada hari ini, semoga lancar dan berkah gitu. Itu yang saya lakukan setiap buka warung. Tujuannya agar usaha dagang hari ini itu dapat ridho dari Allah SWT. Yang kedua itu bersedekah. Bersedekah itu tidak harus misalnya 10.000 ke 20.000 kayak gitu. Misalnya itu kan biasanya kalau warung itu kan ada orang yang ngamen kayak, ada orang yang minta sumbangan kayak. Kita itu dalam hati niatkan kalau yang ngamen gitu ya. Kalau misalnya ya kita kasih sederhana lah 1.000 gitu, tapi dalam hati niatkan saya ngasih orang ini, pengamen ini, semoga merupakan sedekah dari saya agar mendapatkan kebaikan pada keluarga saya, diri saya, toko saya ini. Demikian juga kalau ada orang, itu udah pasti sih kalau warung-warung itu kalau di desa kalau seringnya itu bawa amplop kayak atau apa gitu, kita sumbangan dulu untuk masjid, untuk musola, untuk yatim piatu dan sebagainya. Itu kita niatkan sedekah gitu, sedekah lah gitu. Yang seterusnya yaitu kita itu apabila di dalam toko kita itu usahakan jangan pernah terlupakan produk-produk yang laris dicari orang atau yang biasanya dikonsumsi orang itu jangan sampai tidak menjual. Karena orang itu apabila datang ke suatu toko, misalnya beli kopi lah gitu ya, beli kopi, lalu kopi yang konsumen tersebut tuju itu tidak ada, biasanya itu di situ mah nggak ada gitu, itu datang sekali, lalu datang lagi beli susu misalnya, itu kan termasuk kebutuhan yang dicari orang, lalu tidak ada, lalu datang lagi beli rokok yang dia cari, rokok apalah gitu, takut menyebutin, takut endorse gitu, itu tidak ada lagi. Nah, udah berarti orang itu datang 3 kali barangnya tidak ada, itu dipastikan 60% orang itu tidak akan datang lagi karena kecewa. Jadi usahakan kalau misalnya si A itu ya datang ke tempat kita itu membeli barang yang kita lagi tidak ada, aduh maaf ya hari ini tidak ada, gimana kalau besok datang lagi, saya usahakan besok itu sudah ada barangnya gitu. Seperti itu, lalu kita catat dan kita itu harus konsekuen bahwa usahakan besok itu sudah harus ada, cari kayak toko petik gitu, walaupun bukan dari supplier tapi kita cari toko-toko yang besar di sekitar kita gitu, agar orang tersebut besok kalau datang itu barang tersebut sudah ada. Dan yang pasti kita itu harus bersikap ramah, jangan judes gitu. Kalau misalnya ada orang beli, ini sih berapa ya, ini sih berapa, nanya-nanya dulu. Aduh, si ibu ini nanya-nanya melulu mau beli apa enggak sih. Itu pantangan bagi seorang penjual, pantangan itu bagi warung tuh. Kalau misalnya si penjual itu seperti itu, pastilah orang itu malas untuk datang lagi. Orang aku baru nanya-nanya, kita kan juga pengen tahu harga ini di sini murah atau tidak, ya enggak? Itu biasanya itu orang itu tidak akan balik lagi dan berbicara dengan teman-temannya, di situ mah nggak ramah, di situ mah kalau ditanya
Terus selanjutnya yaitu kalau seseorang itu sudah datang 1 2 kali kayak gitu, dia merasa nyaman di toko kita, usahakan kita itu ada apa ya namanya, saling cerita apa sedikit-sedikit agar orang itu merasa kita itu hormati, kita perhatikan, jadi orang itu akan menjadi pelanggan toko kita. Karena apalagi kalau di kampung, kalau apabila orang tersebut sudah menjadi pelanggan itu akan sukar pindah ke toko lain kayak gitu. Jadi kita usahakan itu seperti kekeluargaan lah, kita bina kekeluargaan kayak gitu agar orang itu merasa nyaman di toko kita. Gimana Bu kabarnya anak-anaknya, ya itu basa-basi dikit kalau misalnya kita lagi tidak terlalu banyak pembelinya kayak gitu ya. Seperti itulah kita silaturahmi, atau kalau jadi orang itu merasa oh itu tuh baik itu kayak gitu. Bukannya kita ingin dipuji, enggak, tapi kita mencari pelanggan agar kalau kekeluargaan itu dengan mencari pelanggan seperti itu. Dan yang pasti agar toko itu bisa bertahan dan jangan sampai tutup, itu omset harian kita itu harus selalu dicatat. Dan misalnya hari ini kita itu ada pembelinya itu omsetnya itu 1 juta, misalnya kita ambil 10% lah, misalnya 10%-nya dari 1 juta itu kan berarti kita untungnya itu 100.000. Kita jangan mengambil uang tersebut dari toko tersebut 300.000 atau 400.000, karena hal itu akan mengambil modal dari toko tersebut. Kalau modalnya tiap hari kita ambil, lalu bagaimana toko itu bisa bertahan, bagaimana toko itu bisa membeli produk yang sama, bila ada produk yang habis lalu kita uang itu kita ambil kayak gitu ya. Untuk membeli produk itu tidak ada uangnya, tidak ada modalnya lagi. Jadi usahakan kita bisa memisahkan, ini uang modal, ini uang keuntungan gitu. Misalnya kita ambil lah kecil-kecilnya, kalau toko sembako itu keuntungan itu 10% dari omset kayak gitu misalnya ya. Seperti itulah, paling enggak kisaran 10-15 kayak gitu yang kita ambil. Hari ini kita omset itu apa namanya 1 juta, berarti kita tuh harus bisa ngambil itu maksimal itu 150 dari toko tersebut. Jangan sampai misalnya kita ngambil lebih dari itu kayak gitu, nanti toko kita akan tutup karena tidak ada modal lagi untuk belanja. Demikian sahabat-sahabatku sharing pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Apabila ada manfaatnya itu semua datang dari Allah, dan apabila ada kekurangan atau tidak baiknya itu semua datang dari saya sebagai manusia yang lemah. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini, juga share dan komen agar saya bisa berkembang channelnya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.